Berarti ada usaha melok ya. Kerja. Ngirim barang. Atau iya. Lo mbok balik. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu Betul kopi, Pak. la syarika lah. Gimana? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah hari ini sudah 9 masuk 10 berarti 10. Wow, sebelum maghrib masih 9, malam ini sudah 10 Muharram. Mudah-mudahan di bulan suci ini, bulan mulia ini, apapun yang kita lakukan berupa ibadah dan amal soleh, mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho, Allah Ta'ala terima, dan Allah Ta'ala membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Salam dan sholawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan di kitab Al-Muharram, masih bab shadaqatul tatawwu, bab sedekah sunnah di hadis 654. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 654. An Abi Hurairah qala. Dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, kila dikatakan atau ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayus shadaqati afdal, sedekah yang mana yang lebih utama? Qala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menjawabnya, juhdul mukilli, sedekah kepayahan orang yang sedang dalam kondisi darurat. Maksudnya sedekahnya fisarro wadorro. Ada alladzina yunfikuna fisarroi wadorro. Jadi sedekah yang paling utama itu sedekah saat kita sedang sempit, sedang butuh, khawatir enggak cukup, belum ada tambahan. Itu lebih utama. Makanya ketika orang itu kemudian meyakini akan adanya imbal balasan dari Allah Ta'ala, tidak lagi memperhatikan dia punya banyak atau sedikit. Punya banyak dikeluarkan banyak, punya sedikit bukan tidak mengeluarkan, tapi tetap mengeluarkan walaupun kemampuan karena tersisa sedikit. Itu yang disebut dengan wadorro. Orang punya 100.000 disedekahkan 10.000 dengan orang punya 1 miliar dengan 10 juta, lebih baik yang 10.000. 10.000 dari 100.000 berapa persen? 10 juta dari 1 miliar. Oke, Pak. Oke. Gitu. Nah, artinya prosentasenya tidak lebih baik yang 10.000. Yang 10.000 lebih baik ketimbang yang 10 juta. Kenapa? Karena yang 10 juta punyanya 1 miliar, yang 10.000 punyanya 100.000.
Makanya afdhalus shadaqah, sedekah yang paling utama itu adalah yang kemudian dalam dikeluarkan sedekah itu dalam kondisi dia sedang pas-pasan, bahasanya begitu. Bahkan dalam riwayat kami disebutkan dia dalam kondisi takut miskin, kepengen kaya, sedang sehat, butuh sedang sehat kan pengennya macam-macam, ya. Kemudian sedang butuh dengan dirinya sendiri, kira-kira lebih belain butuhnya sendiri apa orang lain? Padahal kata Nabi SAW, yang dikeluarkan untuk orang lain itulah yang sejatinya milik sendiri, tapi yang kemudian digunakan untuk sendiri sebenarnya itu hilang. Kenapa kok hilang? Ya selesai semasa perjalanan sekarang di dunia. Tapi kalau kemudian yang diberikan kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kemudian wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apapun kebaikan yang sudah dia lakukan, yang dia keluarkan, tajiduhu indallah. Tajiduhu indallah, ia akan mendapatkan kembali. Jadi apa yang ia keluarkan akan didapat kembali, akan balik. Kapan? Indallah, nanti di sisi Allah. Huwa khairan, berupa kebaikan. Makanya sing nandur apik bakal panen apik, sing nandur elek bakal hasil elek. Bahasanya ini in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jadi siapa yang hari ini berbuat baik maka dia akan mendapatkan hasil kebaikan. Wong yang baik aja belum tentu menghasilkan kebaikan karena bisa jadi di situ ada perusak, ada niat yang tidak lurus, ada amalan-amalan yang akan melenyapkan pahala kebaikan. Tapi kalau kemudian niatnya baik, tujuannya baik dan dijaga dengan baik, maka itu nanti pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti baru di hari kiamat hasil pekerjaan kita akan dibalas. Jadi jangan menuntut balasan dari ini. Ya, saya jadinya tidak perlu menuntut balasan. Yang kita perlukan balasan itu nanti pada saat perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan di akhirat yang sangat panjang, yang hari ini masih bersifat cerita, yang hari ini harus kita yakini seyakin-yakinnya, tidak boleh ragu. Yang kedua, wabda biman taul. Sedekah yang lebih utama itu adalah mulailah dari yang menjadi tanggunganmu. Bahasanya 2, 6, 5 ngigil. Jadi sedekah yang terbaik itu yang menjadi tanggungan. Bukan berarti orang lain kemudian tidak baik, tapi perhatian kepada orang lain tapi tanggungannya terlantar, tidak benar. Makanya saya kira tidak boleh eman kalau itu kemudian dialokasikan untuk menjadi kebutuhan tanggungan kita. Makanya sampai orang tua tidak boleh merasa rezekinya berkurang karena kebutuhan anak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan takut rezekimu hai orang tua itu terkurangi karena jatahnya anak. Karena aku sungguh telah menjamin memberikan rezeki untuk mereka dan untuk kamu masing-masing. Makanya orang dulu banyak anak. Seandainya anaknya kakek sabar gitu. Bahasanya. Padahal orang dulu waduh yang gandeng, yang gendong, ya. Zem. Anak macam dosa. Tapi masya Allah, maghrib gak nang masjid, asar gak nang ngaji, digolai orang-orang jadi kan banget. Bengi gak boleh gak digolai, subuh gak lagi jarang. Biasa marah saiki. Ngoten penilaian. Kalau dulu gak boleh. Ini menjadi penghambat perjalanan bapak nang akhirat. Ojo macam-macam. Sampai nek macam-macam gak dadi wong apik, bapak kok sing dipecuti ambek malaikat. Kira-kira ngoten bahasanya. Jadi diobong-obongke. Makanya dulu kacang orang meninggal, pohon jatuh tidak jauh dari pohon. Kate anaknya pola, bapak mesti anak pola, bapak sing kepradan. Jadi ini yang kemudian bahasa apa yang menjadi tanggungan tidak boleh kemudian, tapi tidak boleh mengalokasikan zakat. Ini kan infak ya, sedekah tatawu itu infak. Makanya nafkahnya suami kepada istrinya bernilai infak,
nafkahnya orang tua kepada anaknya, beri infak nafkahnya anak kepada orang tua yang sudah usia yang sudah lemah, itu infak. Tapi kalau kemudian zakat tidak boleh dialokasikan untuk yang menjadi kewajiban nafkah, tidak boleh, harus keluar dari ring itu, harus dialokasikan kepada 8 penerima hak. Tapi ini disebutkan sebagai sedekah tatawwu, satu pada saat kondisi minim, dan pada saat itu memulai dari orang yang terdekat, orang yang menjadi tanggungannya. Orang kalau sudah biasa mencari wasilah, Bapak Ibu sekalian, niku mboten pandang bulu ono dan ndak ono. Ada kesempatan ono ini tetap ikut serta. Kenapa? Karena ini wasilah. Wa batahu ilaihil wasilah. Carilah kepada Allah Ta'ala, itu yang namanya wasilah, perantara. Perantara dalam rangka apa? Supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kita tidak penting, tidak punya urusan yang kita tolong itu berbalas budi apa enggak, kenal orangnya apa enggak, dekat atau jauh, tidak peduli. Yang penting itu hambanya Allah, butuh, kemudian kita lakukan itu karena Allah Ta'ala yang akan memberikan jaminan balasan. Nah itu yang kita yakini. Jadi satu, di riwayat ini disebutkan bahwa sedekah yang terbaik itu adalah sedekah pada saat yang bersedekah itu juga butuh. Yang kedua, diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Makanya dalam hal ini seorang laki-laki diberikan kelebihan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Diberikan kelebihan dari orang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu harus ditanggung. Yang siapa? Orang laki-laki. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa seorang laki-laki harus memimpin seorang perempuan? Karena seorang laki-laki diberi kelebihan. Makanya siapapun kepemimpinan itu di laki-laki. Yang kedua, siapapun yang memberi nafkah itu laki-laki. Siapapun yang ijab kabul itu laki-laki. Yang melamar, menawarkan pernikahan boleh perempuan, tapi yang serah terima pernikahan itu harus laki-laki. Saksi boleh laki, boleh perempuan, meskipun berbanding 1 laki 2 perempuan. Banyak ini pembagian pada juga 2 laki-laki 1 perempuan. Akan tetapi ada yang tidak bisa laki-laki, ada yang tidak bisa perempuan. Seorang imam sholat jamaah tidak bisa perempuan mengimami laki-laki. Muadzin tidak bisa, di situ ada orang laki-laki kemudian muadzinnya perempuan. Khotib Jumat juga tidak demikian. Karena apa? Karena kewajiban itu ala kulli muhtalimin bagi orang laki-laki, tidak orang perempuan di Jumat itu. Maka inilah yang kemudian seorang laki-laki sebagaimana ada kondisi seperti apapun, maka dia wabimaan aku, dialah yang memberikan nafkah. Nafkah itu uang belanja, bahasanya sandang, pangan, papan. Niku urusannya kok, urusannya kok itu santek nih. Jadi kalau ditekne yo ben gimana? Ditekne yo ben nentek. Lalu mah. Boleh nek kalau jenengan lapor nek mak gak urungane kok. Luwe maneh kan. Gak usah mak bisa, gak usah adus gak urungane. Lebus nih. Bukan itu, karena orang hidup kita ya berputar. Mari kita yo golek maneh. Lah nek wis ora akeh entek nih. Kalau boleh mana? Kita Mariadus, ya wes Mariadus. Itu ya rusuh mana diadusi. Ya itu. Makanya jangan sampai perputaran hidup kita itu keluar dari kebaikan. Walaupun kita bersih untuk kepentingan tubuh, bersih-bersih untuk bersih diri, itu bagaimana menjadi kandungan kebaikan. Kullu lahu khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil akhir orang iman itu akan menjadikan kebaikan untuk semua. Berikutnya wahana dan juga dari sahabat Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah perintah di sini. Rasulullah memerintahkan khusus bersedekahlah kalian. Faqala rajul ya Rasulullah, ini dinarun. Wahai Rasul, saya hanya punya 1 dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsika. Maka niatkan itu sebagai sedekah walaupun untuk dirimu. Jadi kalau jenengannya awak dewi kepingin, ojo dia eman-eman. Aku kok kepingin tunggu sandal api, tukok nih. Sepeda motor ini kok wayang berebet dandak nih. Ojo sampai plat nomor etek arek CC, bautnya dijeyakno sampai coplok.
pelek niku sampai rujine pedhot 10 ya piye. Gawae ngaji. Sini ngapunten. Ngoten ya digawe nang masjid gawe Jumatan gawe ngaji ya Allah. Kok cik nemene wong pengajian iki gak open ambek barang. Ya. Iku lho, mosok kali sing lho mlaku-mlaku pedae niku harus kebiasaan. Jadi merawat apa yang menjadi milik kita itu ternyata sodako, bel gak kena ya dicoba mulai, barang di bel gak kena, minggir, ya Allah, belin manual minggir, ya hati-hati. Jadi saya jadi kata rusak ya didandani, kata pun sampai matur-matur, kamutan. Jadi kadang-kadang saya menjadi kendaraan bahasa dalam kitab ujian ya. Dalam kita membela agama Allah, membandani, membiayai kendaraan untuk berjihad, dereng budal jihad itu bernilai jihad. Makanya kalau penjenengan punya kendaraan diniatkan untuk kebaikan, damel ngaji, damel nyambangi uang, damel silaturahmi, bahasanya begitu, diniatkan begitu, dienak nih, numpak mobil hasilnya gak kena Jawa nih. Itu sampai dituruti wong suku kabeh, budal ngaji nang kecamatan akhirnya gobios kabeh. Montore apik tapi gobios kabeh. Diademi asline niku. Gitu. Dibandani membiayai niku termasuk gitu tasaddaq binafsika. Ya, tasaddaq ala nafsika. Bahasanya begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi motivasi kita bahwa jangan eman-eman. Bukan boros, bukan. Boros itu kalau tidak ada fungsinya kemudian kita kalau tidak ada fungsinya, selama ada fungsinya bahasanya termasuk ini ya lumbung itu sawangan ya Jumatan di tahun betul gak wani Jumatan kok senden Jumatan senden gak senden batal apa betul ayo dibuka kitab Jumat. Dalam Jumat dilarang senden atau dilarang tidur? Dilarang tidur. Nanti dilarang bersandar enggak? Enggak ada larangan. Tapi hati-hati kalau senden orang ngene. Gitu dicoplok banget. Ternyata memfasilitasi kita ini. Memfasilitasi untuk amal soleh. Masjid sejuk karena asli dengan masjid yang sumuk. Sholatnya jauh deh. Sejuk. Ngantuk ya? Sejuk. Iya. Nyaman ya sejuk, ngantuk ya sejuk. Bahasanya waktu coba masjid lamun tok ya ceplak-ceplak enggak ada ngantuk ya. Bahasanya waktu tapi nek sejuk adem gak ada lampu ilmuwan. Cocok nih ya. Kalau ini al-haq. Lah bagaimana kalau seandainya saya mempunyai yang lain? Kalau tasaddaq bihi ala waladika. Kalau punya kelebihan maka sedekahkan kebutuhan itu untuk anakmu. Kalau ini kalau punya kelebihan tasaddaq bihi ala zaujatika. Bu, dulu anak ketimbang istri ya. Bukan kemudian mendahulukan anak ketimbang istrinya, bukan, ini hanya urutan sebagaimana urutan rukun Islam itu. Kadang-kadang didahulukan Ramadan kemudian baru haji, kadang-kadang di satu riwayat didulukan haji baru Ramadan. Artinya apa? Kebutuhan anak, kebutuhan istri itu menjadi sedekah untuk kita para sahabat. Tapi kadang-kadang terlalu api para istrinya. Lonjok gak dikekno ya gak dijaluk. Meneng ae tapi ngomong tombo. Coba mbak tahu kayak belum sudah gak dijaluk gak dikekno. Hari itu benar. Jadi sajane jaluk niku ya. Nomale kematian nanya, jaluk betul gak? Kawan. Itu makanya saya penjenengan masya Allah. Kadang-kadang setan membisikkan, ayo, kalau duit angel-angel, barang duit harus ngelompok di Cincin. Jadi kan betul-betul omongan ini, betul-betul omongan ini. Bener sih, orang medsos sih, wajahnya rotok, duit tak belanja, tak ngomong. Aku jadi orang lanang itu kasih cek pom. Kalau cek dari blog itu nak sekitar pom.
Oh, entek kondoman tak boleh dong. Nang Ampel Sari dikepui wong. Nang Ampel Sari dikepui wong. Jadi tapi biar ada tuh. Lah nek gak dintekno bojone terus dintekni sapa kan ada. Iya lah. Nek kalau jan ada dintek-tekne napa diwoto-wotone. Hah? Lah nek woto golek male mboten. Bu, bapak niku ngekei blonjo, takok wis entek apa sik ana napa garik takok. Garik takok iki. Wis santai. Garik takok sik ana angka dikene ana gak ono. Dia sik ana kan dikene ono. Ngambil sendiri. Oh, masyaallah. Ambil sendiri, nambah sendiri kan ada. Silakan ngambil sendiri, silakan menaduk sendiri ya, itu sebuah istimewa. Wah, ini akor. Bagaimana kalau seandainya saya punya kelebihan dari itu? Tasab tabi khadimika, pembantumu. Jadi mulai 1, 2, 3, 4 itu semuanya jadi tanggungan. Bersedekah kebutuhan pembantumu itu. Jangan sampai kemudian pembantunya loro gak dibiayai. Jangan sampai kemudian pembantunya butuh omai ambruk gak dibantu, gak duwe kendaraan menang. Gitu. Padahal dia sudah membantu melayani dalam kehidupan tuannya. Sekali lagi bukan budak ya, bukan budak ya. Hari ini tidak ada perbudakan. Dia orang merdeka, tapi yang membantu. ART, asisten, mengasisteni. Bahasa itu. Jadi asisten itu bukan pemain utama. Hati-hati ibu-ibu. Jadi kalau urusan pelayanan jangan diasisteni, yang lain saja. Orang laki-laki itu yang dilihat itu pelayanannya. Jangan kemudian, Bu sarapan, Mbak, bapaknya sarapan. Bu ngombe, Mbak, bapaknya ngombe, suwe-suwe. Kok diribur nih, langsung aja, Mbak. Nah, ngoten. Tak butuh sampai bojone. Ini bahaya. Makanya ini yang kemudian dijadikan oleh Nabi SAW sebagai ukuran. Wa qala inti akhir. Masya Allah, pertanyaannya begitu detail. Bagaimana kalau seandainya saya punya 1 dinar lagi? Qala anta absur bi. Engkau lebih tahu mana yang lebih kau dulukan. Nah, baru begitu. Diurut nanti anak, istri, kemudian pelayan. Kalau kemudian masih ada lagi, maka kau lebih tahu mana yang menjadi prioritas. Di satu sisi keluarga menjadi kewajiban. Di sisi lain orang tua yang sudah melemah juga menjadi tanggungan nafkah. Yang kadang-kadang saya mendengar ceritanya Ashabul Kahfi, kisah yang pemerah susu yang punya bisnis ternak susu itu. Sebelum saya kasihkan istri dan anak saya ya Rasul, hasil perahan susu ini saya serahkan kepada ibu bapak saya. Setelah itu baru sisanya saya serahkan istri saya. Mas, urun, urun, belajarnya istri tetap kecap, istri kecap. Dan itu jadi amal soleh. Makanya saya menjadikan mana yang kita lebih dulukan. Kalau seandainya butuh dua-duanya dan darurat dua-duanya, bahasa kita ya Allah berikan kemudahan bisa menunaikan dua-duanya. Bahasanya apa? Jangan milih dua-duanya. Karena apa? Ini sebagai tanggung jawab, tidak bisa kemudian pilih salah satu di antara dua. Kalau seandainya dua-duanya bisa, kita minta kepada Allah. Bagaimana kebutuhan keluarga, anak istri saya dan kebutuhan orang tua saya atau mertua saya itu bisa saya penuhi. Masya Allah. Tidak ada kendala. Minta saja kepada Allah. Kadang-kadang saya jangan minta berdoa pun itu kadang-kadang boten wani. Ya. Gitu. Budal kaji nama bangun nama. Kadang-kadang milih salah satu. Nek kula mungkin. Boleh nggak milih dua-duanya? Ya tinggal menyampaikan kepada Allah untuk unia astajib lakum. Belum tinggal begini. Gitu. Persangkaan baik kita kepada Allah. Nek wis mulai ini mesti mari. Tapi kadang-kadang yang ngeluh lah. Bangun nomor budal kaji gitu. Nek gaya budal kaji gak bisa bangun nomor dulu. Nek gaya bangun nomor gak bisa melunasi. Itu yang kemudian saya jadi ya Allah, berikan kami kemampuan untuk ini. Pun mau saya pikir dengan masa depan ini tidak tahu. Oh masa depan itu yang tahu Allah.
Berarti Allah tahu kan ada apa yang ada di depannya. Berarti ya sudah. Bismillahi tawakaltu. Loh, sama dengan kita keluar dari rumah, kita datang di luar ada apa? Maka Bismillahi tawakaltu. Kadang-kadang mau diperkirakan nih, baru dibayar. Belajar itu fokus lewat dalam gini, bogol, cek cepet. Lah kok malah tambah dibutuh. Wes kadang mlebu kene, ben pikirane cepet malah butuh mau tambah. Iya sudah. Ada, ya sudah. Jadi makanya balik lagi yang akhir engkau lebih tahu, lebih mengerti mana yang lebih didulukan. Berarti apa? Ya prioritas. Wa an Aisyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu. Nah ini. Ibu Aisyah menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda apabila seorang perempuan berinfak min ta'ami baitiha dari sebagian makanan yang ada di rumahnya ghairu mufsidatin dengan tidak merusak. Tidak merusak maksudnya apa? Tidak mengurangi hak yang ada di rumah dan tidak melukai daripada yang diberi. Kadang-kadang mengurangi hak yang di rumah. Wis pakai dengan ngambek. Pak Aja ngomong anak gak ngerti manut ngomong dimasak no mangan di Joko wis. Gak masak terus dino. Iso takone kabeh. Niku mboten ora. Atau satu syarat menyakiti yang menerima, memberikan sesuatu yang sudah mulai tidak baik. Kayak nongkrong bawa menunduk undi bu, ya saya nih punya aneh rodo anu, nek rodo kejut tambah banyu, umum nois menghilang. Hati-hati, kadang-kadang saya pengen memberi kepada orang itu dicek dulu. Kok ini ada kelopone diambu nganggu tentu. Ente jajan ente makan, kok ada kelopone diambu dilik, dicek dilik, kok ngiler aja dikekne. Kadang-kadang harus dikekne. Ya, sing dikeki nggih seneng barang di maem apa kelopone pada kan akhirnya makanya lantana lebih hatta tufiku mimma tuhibbu tidak akan mendapatkan kebaikan seseorang itu sampai memberikan itu sesuatu yang masih dia sukai wa yut'imuna ta'ama ala hubbi memberikan makanan itu yang masih disukai. Kenapa? Jangan sampai kemudian menyakiti si penerima yang kemudian besok-besok kalau kita mau diberi lagi betul usah. Ini harus kresek Pak. Ini loro ini kecut karo, kresek kecut kabeh. Kadang-kadang begitu. Jadi makanya Melayu Ibnu Hadum kata yuhi bali akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang itu apabila memperlakukan orang lain belum bisa sama seperti melakukan ngekei wong di sing apik soalnya kan nek awake dhewe dikeki sing nek awake dhewe seneng nek dikeki niku sing apik. Makanya ada makanan enak istimewa disimpan apa disembunyi? Halo, makanan enak istimewa rodok larang angel golekane enten namu disembunyi apa disengitne? Ya ini disengitno barang tamune mlebu ambune kemebel ambune iki ambune tok ta ya ambune tule bahasane. Jadi ya Allah ternyata Islam itu sampai sakon karena laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajru bima kasasat. Jadi yang seperti itu yang seorang istri, seorang perempuan itu mendapatkan pahala karena perbuatannya. Sang suami pun itu akan mendapatkan bagian pahala yang serupa. Makanya kalau berjenengan bapak-bapak, kalau ada orang, ada ibu-ibu, kemudian kok loman, kok gampang sedekah kamu memberi. Suatu saat saya jangan mempersoalkan. Jangan mempersoalkan. Andai kan kita lagi emosi, pikiran kita tidak enak, dia jangan mempersoalkan siapa ini dilu pakai uang dilu. Jangan. Kenapa? Karena kita secara tidak langsung kita tidak ikut melakukan, tapi kita mendapatkan pahala. Bahkan justru terima kasih.
Bahasanya ngoten. Bukan berarti tidak tahu, bukan berarti tidak izin, bukan. Semua itu harus izin, semua itu harus dikomunikasikan. Cuman izinnya itu bukan dalam rangka iya atau tidak, tapi dalam rangka supaya ridho. Yang dilakukan seorang istri kemudian suaminya ridho, masya Allah. Makanya bahasanya wali zaujiha ajruhu mimaksa sama. Apa yang dikerjakan oleh orang perempuan itu akan menjadikan pahala bagi seorang suami. Makanya itu sangat didukung. Nah, sampai ini ngekai kono-kono kurang tegak. Itu bukan sih nonton. Kurang tegak. Kurang ya. Tambahin. Luar biasa. Kenapa orientasinya akhirat? Orientasinya dunia, waduh. Dikai blojo 1.000 aja dikekekno kabeh. Nambahi turun iso. Gak no. Wong. Kok jarene sampean mangan kecambah kok. Sing lanang sing larang yo. Kerjane enak, bayarane akeh. Bojone dipangani kecambah kok. Padahal kecambah itu nek dikei dodo dadi mosok dicampuri kangkung. Ono malah cocok. Ya kecambah tok dhewe. Ono barang kecambah lho. Enak. Coba campuri wortel ya tambah enak. Campuri kentang ya beda. Kecambah tok. Lah, bojone dikai panganan kecambah tok lho. Niku jenenge wong sirik niku. Wong ojo maneh kecambah kok diparuti uyah diwuri-wuri, diparuti klopo diwuri-wuri uyah ya. Enak, sedina tok tapi wae. Ojo sampe iku ya, keren khusus niki. Niku jaman darurat biyen, jaman mak-mak awak dhewe sekolah biyen. Ayo lombo. Wah, diparuti klopo, diwuri-wuri uyah. Mangan sing parek budal sekolah. Kalau tadi ya harus ada yang gak gelem. Ekor kali ya boleh yuyu, boleh remes, boleh kecil digodong, boleh wis. Ya, yang ini ya gak kira. Kalau ingin nama manis, mau nangis, mau terus milih. Biar itu kalau ditukar, diseneni ada apa? Kamu orang makanan enak, boleh kecil. Barang saat ini restoran kerang hijau, oh parah, aku biar diseneni gara-gara ini. Aku biar diseneni gara-gara ini. Saya kira lo parah. Larang, mangkok itu larang. Kerang hijau ya, aku lo biar seluruh dikali, baru dia kayak digodok deh, kumplungin biskuit itu lah. Mau tadi sobat ini, kaya gak makanannya, tapi kreatif dari biar ini ya, kreatif. Bogele gedang itu dia dirisi ya. Digodok mati bubone kaya lode ya kan nggih sakniki sinten mangan keteko ndak mau ya kayak bebek ngono ya padahal bebeknya enak ya walil sini miklu dalik dan kepada pelayan pun juga demikian Masya Allah jadi begitu luasnya Islam ini wala yang subatu min ajri ba'din syai'ah dan masing-masing pahalanya tidak mengurangi satu dengan yang lainnya Masya Allah jadi inilah yang kemudian disebut fastabiqul khairat lil khazin ini bagi yang menyimpan jadi antara yang dikeluarkan dengan yang disimpan yang menyimpannya, yang ngatur ngerawatnya itu juga demikian makanya bagaimana fastabiqul khairat itu bukan mana yang juara, mana yang nomor satu mengalahkan yang lain tidak tapi bagaimana semua itu bersama-sama segera untuk mencapai garis finish dengan kapasitas dan kemampuan sendiri wa Nabi Sa'id al-Khudri qala ja'at Zainab imra'atu Ibni Mas'ud istrinya sahabat Ibnu Mas'ud datang faqala kemudian berkata datanya kepada Nabi kata sahabat Abu Sa'id al-Khudri ya Rasulullah
innaka amarta al-yawma bis-shadaqah. Panjenengan sampun perintahne dinten iki memerintahkan bersedekah. Wa kana inti khuliyun li. Lah kula mau gadah perhiasan iki. Fa aratu an atasaddaqu bihi. Lah perhiasan iki nggih badhe kula sedekahne. Fa za'ama Ibnu Mas'ud anahu wa waladahu ahaku man atasaddaqu bi alaihi. Lah sedangkan Ibnu Mas'ud suami saya menganggap dia dan anak-anaknya itu lebih berat atas sedekah ini, padahal perhiasan ini mau saya kasihkan orang lain. Bahasa bojone ambek anake lha apa sampe kaya wong liya, aku ya butuh, kata suaminya begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah Ibnu Mas'ud. Benar Ibnu Mas'ud. Zaujika wa walad wa zaujiki wa waladuki ahabbu man tasaddaqti bihi alaihi. Engkau bersedekah kepada anakmu dan suamimu, hai para perempuan, itu lebih berhak ketimbang engkau bersedekah kepada yang. Makanya kadang-kadang nek enten wong lanang kok sawangane pun gak kerja, gak oleh kaya, sing wedok kok celengane sih akeh. Dia aja medit-medit, wahai orang perempuan. Kok cenane? Biar ora biar aku gaya tok aku sugih. Sampeyan kok tak tekono helikopter, sampeyan kok tak tekono motor muluk ngomongnya ngono. Barang ini iki gak nyambut gawe kalau kaya bas. Duitku katut terus. Ngono makan pola sama Mas, tukar tambah sama kaya manci aja gitu kan. Kadang-kadang nih nonton iku, nonton iku. Ya, enten wong lanang gak nyambut gawe kalau koyo tapi yo gak duwe beban ngoten lho. Gak duwe beban. Jadi nanti kali kamu tenang tuh bilang aku. Saya jadi tidak boleh begitu. Berapapun kita harus berkarya. Ya, jadi nanti kali isu-isu ya, buat cangkruk ya, saat durungnya cangkruk niku ngeterno bojone sih. Ya sadar sepitan kadang-kadang cekak, cedak, jadi ngeterno bojone. Bojone sing kerja sampai suwe. Ya. Ora mari ngeterno baru cangkruk. Cangkruk dibilang mau oleh manuk gak mangan ngono murah-murah Manuk kucul. ya lo kucul sebab golek kok kampung ngono cacahan udah makane manuk kan ojo ngeri kuwi kadang-kadang nyun saya niku mental kamu tetap. Jadi kalau saya menjadi beriman nyun saya bang kira-kira ngelumpukne tutupe botol kira-kira menek misalnya niku gak dinafkah tiga. Jangan sampai kemudian keenakan tidak berkarya. Ya, sampai ini kondisinya gitu. Jadi kondisinya gitu. Makanya kalau menjadi mau balik program balik, yuk mau caranya berjamaah ini saling menguatkan, saling membutuhkan. Kan nonton sing duwe TP ya ngomong-ngomong nek dodolan TP kasih kula jenazah jamaah ini nek tuku TP aja deh. Wong liya wae sing kira-kira duwe kates ya aja meneng ae kan ngoten kan. Gitu kates e didol nang mulya ditebasno. Tawarane jamaah jangan kates. Kan gitu. Kates nek di jalan kan. Mentang yang di jalan nek ono makan ya pada di mana bahasanya. Jadi perputaran ini melingkar ya. Nah itu beberapa sudah dilakukan. Nah, mudah-mudahan kita bisa. Tapi kadang-kadang, wah, itu kotor kurang, bener larang. Kaca kira 500 loh. Kaca 500, ini jamaah dewe itu betul. Kaca 1000 loh betul. Kadang-kadang kalau milih betul, ngabut. Milih dia wong kudungan, saya tak wong sholat, wong sing gak sholat, terus milih wong sing sholat. Untuk larang itu betul ada dia. Bahasanya jadi kok maksud apa? Hati itu saya bahasanya. Nah, wongnya di bahasanya kadang-kadang kita wong Islam itu larang itu dibaca nih kalau tapi kadang-kadang kita sendiri kurang evaluasi. Wes larang kualitas barangnya nggak tahu paham. Donat comel, donat itu sih botol ngomong tapi donat itu macam nggak cocok.
Jadi donat didol yo ono carane ngembang, tuku nyokot meskipun gembos. Makanya nek dicopot kan gembos donat. Nek awet itu boten donat jenenge. Bataku. Donat pilih nakes yo bataku. Donat ngembang gitu. Nek ngembang itu dikai tepung apa, Bu? Soda. Nah, soda ngembang digoreng didol cokot. Wes. Ya kan pes pancen ya, cokot awet itu bataku. Niku. Makanya satu saat nggih pasar apa? Pasar jamaah atau pasar kok saling dodolan, saling tuku, saling muru-murupan. Satu cuma enten sing gak dodol blas ya duwe ya itu biar lan tenan. Bagian sing tuku ape, tapi antara itu satu saat perlu. Gitu. Teng sekolah ini bisnis D ya, gitu. Jamaah itu padha dodole mboten apa-apa. Kira-kira dodolan mboten kata-kata tapi kadang-kadang kalau tadi jamaah wae kita biasa kalau dodol. Enggak tahu sholat, enggak tahu kalau dodol kan akhirnya bahasanya kita orang punya begitu nih wis jenenge cekelan dodolan sama orang didol ya. Cakak-cakak didol. Jadi satu keluarga itu lebih wani beliau marah kalau Rasulullah SAW la yazal rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laisa fi wajhi mus'atu lahmin naudzubillah. Berusahalah jangan menggantungkan hidup dengan orang lain, meminta-minta, mengemis, mengandalkan hidup dari pemberian orang. Termasuk nyun sewu, orang kaya ada yang kena ini, nopo nebeng, bener nebeng ini. Piambake duwe duwe, orang itu punya uang tapi gak gelem nyalon. Ayo lomo, gawe motor sampean yo. Wis bae nono sik kapan-kapan tak ganti. Yo kapan-kapan temen kok gak diganti. Ayo mangan warung lu enak, bayar rono. Ayo lungo ngejak. Gak gelem bensin mangan gak bayar. Kadang-kadang cewek, enten sing nopo ebeng ngoten niku. Karuane sing ditebengi ngoten cor-coran jejeg kadang-kadang pancene ada orang yang butuh pasukan napa ngoten niku. Pasukan pengikut ngoten. Tapi saya jenengan enggak boleh. Sekali jenengan jadi orang tidak boleh ini. Siapa saja yang hidupnya dia tempuh dengan meminta-minta, dia seperti sekali meminta, mengelupaskan kulit daging wajahnya sampai nanti di hari kiamat menghadap kepada Allah, tidak punya wajah, tidak punya daging, hina, hidup dalam meminta-minta. Makanya kita menjelaskan, jangan kemarin ayat di atas, kalau ayat yang sebelumnya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi jangan biasakan begini, tapi sesekali yang di atas bahasanya. Nah itu sama sekalian, sekali lagi nyun sewu, andaikan saya dengan sering digratiskan, suatu saat sekali-sekali ambil alih, mosok sampai terus bayar lah. Di saat ini, kali ini, kulo sing bayar, tapi karena restu, karena depot, nang es tegal aja, ada apa-apa, gitu, mau mampu nih sak monten, gitu. Lah nek nang depot bareng ngono sak motor wong 8, wong 7, wong 6. 20.000 ping 8. Situ 20.000 utawa 30.000 ping 8 ya rada lumayan. Tapi nek es degan 5.000 kan lumayan, gitu. 5.000 ping 8 kan. Tambah. Bahasane mesti sak kilo lah gitu. Didol kok mesti sak kilo. Jadi hari ini nyun sewu saya jenengan tidak boleh terpengaruh dengan naik turunnya. Naik turunnya ini, naik turunnya bahan pokoknya saya ngapunten. Jangan mengusik hati iman kita. Seberapapun naiknya, tetap kita bisa dapat rezeki dan dijamin sama Allah. Perkara ngeluh, perkara umat itu urusan manusia. Zaman haji 7,5 juta, ya, dengan sekarang yang hampir 100 juta itu ngantri ini loh katasan ini. Jenengan nek ningali kondisi ekonomi, lihat di bandara. Jangan lihat di pasar, lihat di bandara. Benditen itu ternyata ada tiang haji, waktu musim haji, benditen ada tiang umroh. Dan sing budal umroh itu, sing sikile itu kotak-kotak, drijine mekar-mekar. Sing budal umroh malah ngoten.
Boten sing dasian, boten sing main apa, sing koperan, boten. Dadi sing gawa tas niku disuwul sirane. Budal umroh niku dodolan wedhus, dodolan sapi. Pokoke pinengke nek anu nyeleni sapi malah bogal. Dudu justru sing dasian, sing koperan iki sembarang utang, gitu. Nanti kayak budal umrohnya utang, mulai gak wani mulai ditagih. Akhirnya pindah omah ganti KTP, wadah. Alhamdulillah. Jadi ternyata saya berjenengan dengan iman karena Allah Taala, maka kita akan dijamin kehidupan. Insyaallah sampai ini ya. Kita sudah sampai ini. Cakap. Subhanallah. Gini Pak, kalau kayak Sunan Kalijogo itu kan dia merampok terus kemudian dikasihkan ke orang miskin itu gimana Pak? Itu zaman biyen Pak. Zaman ini boten. Terus zaman saat ini sing soge-soge didayoi. Iki lho wonten wong sing gak duwe mboten mawon daripada nyolong sing kena kasus macam-macam. Cuma waktu itu jadi duka ngapunten iki kula pada waktu mengikuti seminar sejarah ahli sejarah dari Malaysia dan dari UNESA. Kesimpulannya ada dua. Waktu itu saya mengikuti seminar sejarah. Kesimpulan Sunan Wali Songo itu ada dua. fiktif. Kalau nggak fiktif ya ceritanya nggak begini. Sepertinya iya Pak. Kalau nggak fiktif, fiktif berarti nggak ono. Iya, sepertinya Tapi iya. nek yo ono, mosok Sunan Kalijogo ono. Nek ono, ceritanya nggak koyok ngoten. Iya. Ini kok di gitu. Sunan Kalijogo apa pinggir kali. Nggak sholat. Pirang dino sampai lumutan. Sunan Waliullah gak sholat. Iya. Nyolong. Terus ngapunten di Sunan Derajat itu ada tulisan Quran yang ngapunten. Tanda berhentinya ayat itu mirip dengan alat kelamin. Astagfirullah. Ahli sejarah Malaysia menunjukkan. Iki sajane wali ku ngono apa gak ngono? Nek pancene ana wali ini ceritane iki sing dirusak. Kita kan tidak tahu cerita itu dirusak apa. Saat ini kula jenengan masjid itu jadi agama masjid Islam, agama masjid itu gara-gara seneng guru-gurunya. Wong api wong Islam ku nek masjid tok mulai bawa sandal nyolong gak mungkin. Sing penting nek butuh kemu. Nek suruh tobat tak rusak. Bahasanya. Begitu. Subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.